pagi, pagi pulang pagi, hanya untuk mencari rezeki. Doakan saja aku pagi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga kau tak ngambek lagi. Ya, semoga dompetnya terisi karena sudah bekerja keras ya Ustadz Iya. ya. Nah tapi gini nih Ustadz, sebelum saya buka obrolan, ini ada video dari kiriman pemirsa yang mau nanya soal bekerja Ustadz. Oh iya ya. Yang sudah dikirim ke redaksi .biastv@gmail.com. Jadi dot itu titik, com itu tulisannya com. Oh iya. Com. Ya? Buat yang nggak tahu. Saya Ramadan Moko. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana sih pandangan Islam tentang profesionalitas pekerjaan? Pertanyaannya berat nih ya. Berat. Iya, apa kata kumis kayaknya ya. Gimana pandangan Islam tentang profesionalitas pekerjaan? Profesionalisme pekerjaan ya. Tentunya kalau kita bedah dulu, kita petakan dulu profesional yang secara secara Harfiah. harfiah. Secara harfiah kan profesional ini kan pekerjaan yang keahlian sesuai dengan keahliannya. Bekerja sesuai dengan keahliannya ya. Dengan keahliannya, dengan mematuhi peraturan yang segala peraturan yang sudah ditentukan, yang disepakati, itu profesional. Iya. Tapi dalam Islam, kalau sudah ada profesionalisme ditambahi Islam, tentunya di sini harus melibatkan aturan Islam. Oh, Seperti itu. oke. Aturan Islam itu seperti apa? Jadi ketika kita bekerja mungkin sebagai guru, katakan ya. Iya. Katakan sebagai guru. Kewajiban guru itu seperti apa? Dan hak-hak guru itu seperti apa? Dan itu harus dikaitkan dengan sesuai nggak dengan syariat Islam. Seperti itu. Mungkin kalau profesionalisme guru cuma profesionalisme guru gini saja ya. Iya. Mungkin di luar. Itu cara bekerja memang mengajar. Mungkin dengan pakaian yang mohon maaf membuka aurat. Iya. Tapi itu profesional, tetap profesional. Kan saya tetap ngajar. Nah, tetap Pakai ngajar. rok span nggak apa-apa. Nah, terus kan peraturannya tidak apa-apa kan seperti itu. Itu kalau profesional seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah ada embel-embel profesionalisme Islam, ya harus sesuai dengan syariat Islam. Ngajarnya profesional, aturannya sesuai dengan syariat Islam. Oke. Ngajarnya tetap, tapi juga tetap menutup aurat dan lain sebagainya. Menjaga ada suara juga gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada kaitannya antara profesional dan hukum-hukum Islam. Nah, terus gini nih Ustadz. Kalau misalnya nih saya nanya nih. Ini teman saya curhat. Oh iya. Ya, banyak nih yang curhat ke saya nih ya, malu gak ke Ustadz soalnya. Iya. Daripada ntar kena dalil-dalil. Iya. Gini Ustadz, misal kita sudah bekerja, tapi kita tidak puas dengan pekerjaan tersebut. Kan pasti ngerundel loh. Berundal ya. Kok kon metu ora gelem, tapi kon bertahan yo ngecemes ae lah. Iya. Ini gimana Ustadz menghadapi masalah seperti ini yang dilakukan oleh seorang karyawan misalnya? Iya. Ngomong-ngomong saya kok ditanya itu nggak disuruh minum. Loh, iya bener lupa. Iya. Ustadz pasti penasaran sama ini kan? Iya. Rasa teh rempah ya? Belum saya minum. Oh, itu kalau nggak teh rempah ini timaca. Oh gitu ya. Boleh saya minum enggak? Boleh Ustadz. Sekarang atau nanti? Seingatnya Ustadz lagi aja, ntar kalau masih ingat minum iya. gitu aja ada. Bismillahirrahmanirrahim. tahu, Ustadz, deh. Wah, Alhamdulillah. Langsung hangat ya. oh emang apa Ustadz? Apa emang? Ini apa itu kayaknya temulawak rempah. Wah, menghangatkan ya Ustadz? Menghangatkan. Padahal airnya dingin. Tapi kan khasiatnya itu. Khasiatnya Iya. benar-benar Ustadz ya. Karena memang Kandungannya itu loh. Mas. oh ya temulawaknya ada ya. Iya, temulawak. Dan soalnya kalau ngomong soal bel-bel panas dingin rempah. enak. Iya makanya itu. Nggak masalah. Teh rempah namanya. Iya. Kandungannya di situ ada temulawak. Terus apa lagi? Ayo. Temulawak. Ayo ada 3 kandungannya kalau nggak sebutin. Ayo. Nggak dapat hadiah. Kalau Mas Ruli kan sering minum apa itu yang temulawak itu. Oh, Makanya lucu. Apa hubungannya
Oh, temulawak, ketemu pelawak. Iya, iya, iya. Iya, Iya. bisa aja Mas Adit ini. Kalau ada barang hilang, apa? Kalau ada barang hilang, Temuan, ya. Udah, wes mari, wes. Wes tambah buyar gak karuan. Alhamdulillah. Wes. Lah iya kan temu ya kan. Wes, ada pertanyaan kan nih dari Ben, yang sering mengalami ini apa bergejolak dalam bekerja nih. Ada. Ah, ada nggak nih coba nih? Oh gini Pak Ustadz, kalau semuanya kita dihadapkan dengan dua pekerjaan. Irfan hari ini nggak pakai pomade ya, beda ya. Enggak. Jangan dong, maaf. Ya lupa apa pertanyaan. Oh gini, kita dihadapkan oleh dua pekerjaan. Heeh. Yang satu memang hobi kita. Heeh. Hobi kita berarti kan secara otomatis kita ikhlas untuk mengarungi, Wah, mengarungi. Ya kali melaksanakan pekerjaan tersebut. Heeh. Tapi secara finansial memang ya tidak seberapa. Cie curhat cie. Ya bisa dikatakan curhat. Oh, ya, terus. Terus yang satunya memang kita bertolak belakang dengan background kita. Tapi di situ ada apa ya istilahnya, income yang lebih tinggi daripada hobi kita tadi. Tapi kita memilih yang hobi tadi sebagai pekerjaan. Apakah itu ibaratnya tidak, apakah sesuai dengan hukum Islam gitu loh? Gitu ya. Iya. Prioritasnya tuh udah cocok nggak Prioritasnya, dengan aturan Islam gitu. Nah, Gitu. Sudah itu aja Mas Irfan. sudah. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Irfan, saya mungkin ada saran terhadap Mas Irfan ya. Iya apa itu Ustaz? Mas Irfan hari ini berobat ya. Loh, lah apa Ustaz? Kok kayaknya kelihatan sakit. Tapi enggak apa-apa, karena mungkin nggak pakai ini ya. Iya. Pomade, Iya. Kalau nggak pomade itu langsung kegantengan menurun 70% kayaknya. Oh iya, makanya itu. Iya, kembali lagi pertanyaannya Mas Irfan. Antara pekerjaan yang sesuai dengan hobi, dengan pertanyaan yang income-nya banyak tapi tidak sesuai dengan hobi kita. Itu gimana tuh? Tentunya ketika kita bekerja itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan keahlian kita. Tentunya ini ketika kita hobi terhadap sesuatu, itu ada kans di situ untuk meningkatkan bidang itu kita, ya. Kalau kita sudah tidak hobi dengan pekerjaan itu, kita itu tidak ada semangat untuk mengembangkan bidang itu. Jadi yang disarankan sesuai dengan hobi, sesuai dengan kemampuan Anda. Meskipun itu bayarannya titik, katakanlah seperti itu. Tapi kalau dilakukan secara ikhlas karena Allah, insya Allah dengan rezeki yang sedikit tapi berkah. Oh iya bener, nggak pakai rasa-rasanya. Iya, cukup digunakan untuk membeli mobil, cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Betul, dan betul. tidak sakit-sakitan. Iya kayak barusan sakit-sakitan ya. Biasanya kan ada kalau rezeki yang tidak barokah itu ya. Iya. Rezekinya banyak, tapi mungkin istrinya itu agak cerewet, terus kita sakit-sakitan sehingga rezekinya hanya dibenturkan untuk peruntukan untuk berobat Berobat saja. ya. Ya cepat masuk cepat keluar lah ya Ustaz Iya, ya. makanya. Tapi biar ini nggak pelat keluarnya Ustaz, kita akan kasih yang satu ini. Iya. Ada gambar Ustaz. Yang lain pada libur, kalian masih kerja. Kalian luar biasa. Ya. Ini biasanya terjadi di teman-teman media nih. Kalau pas liburan, ya kan? Liburan apa? Lebaran, tahun baru pada liburan. Teman media Teman-teman malah masih nyuting ya. nyuting. Masih sering mengintip. Nah, ini gimana Ustaz? Seringkali kan sebenarnya nggak salah lah, wong memang jam kerjanya cuman jam kerjanya tidak sama dengan orang umum, orang-orang kebanyakan. Nah, ini untuk teman-teman kita yang kondisinya jam kerjanya nggak umum ini gimana nih menyikapi hal seperti ini Ustaz? Tidak apa-apa. Itu ya. Tidak apa-apa. Profesional itu namanya. Itu kan memang sesuai dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau media memang seperti itu kan. Ya. Harus ketika ada waktu libur mereka tetap membidik sebuah berita. Gitu. Beda dengan kita yang tidak ada kewajiban untuk membidik berita. Jadi sesuai dengan rule yang sudah ada. Oke. Gitu. Tapi kalau memang media seperti itu ya wajib. Iya. Selagi tidak bertentangan terhadap syariat Islam. Benar. Katakanlah misalkan waktunya Jumatan itu Liputan. liputan, terus sehingga meninggalkan Jumatan. Kita ketahui bahwa Jumatan itu harus dilakukan berjamaah minimal 40 orang. Gitu. Benar. Tapi kalau nggak berjamaah kan nggak sah. Benar. Gitu. Tapi tetap liputan aja.
ini yang tidak diperkenankan. Mungkin bisa diatur liputannya Nah, sebelum diatur. atau sesudah Jumatan. Betul, gitu. Nah sekarang kita lihat lagi Ustadz, ada lagi nih yang mau kita Iya, tunjukkan. banyak ya. Banyak. Oh ini ada orang yang bekerja keras nih, saya bekerja keras karena saya sadar. Kalau saya tidak sadar berarti saya pingsan. Ya nggak jadi. Ya. Betul, betul. Ini nyindir ini kan, saya bekerja keras karena saya sadar misalnya makanan anak-anak mahal gitu kan. Nah, Ya. Itu contohnya bagaimana orang berusaha payah untuk bekerja Ustadz ya. iya, betul. Nah sekarang dalam bekerja, tadi kan kita ngomong soal kita sebagai karyawan, sebagai pelaksana tugasnya nih. Nah sekarang seandainya kita yang jadi pemilik usaha nih, kita jadi pemimpinnya di dalam bekerja nih. Pemimpinnya, ya. Gimana nih Ustadz memperlakukan bawahan atau karyawan menurut ajaran Islam Ustadz? Sebagai pemimpin, sebagai ulil amri, tentunya pertama harus adil. Tentunya harus adil dalam sesuai dengan porsi karyawan tersebut. Jadi juga harus memberikan hak karyawan untuk menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah. Jadi itu harus dipenuhi. Tidak boleh kita memaksakan kehendak sendiri. Itu yang namanya adil. Gitu. Jadi pertama harus adil, terus yang kedua adalah memberikan hak kepada karyawan untuk menunaikan ibadahnya masing-masing, menunaikan kewajibannya masing-masing. Itu itu poin yang terpenting. Untuk masalah selanjutnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan aturan, kebijakan. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak bertentangan dan tidak mengurangi haknya gitu ya. Oke. Contohnya misalkan kalau istirahat, itu kan harus ada istirahat pukul 1 katakanlah ya. Pukul 1 sampai setengah 2. Ini masih boleh. Tapi kalau istirahatnya sudah jam 3 kayaknya, dari pagi terus istirahatnya kok jam 3. Iya. Otomatis kan waktu zuhurnya kan sudah Habis. ini. Mungkin sebagai pemimpin yang karyawannya mayoritas beragama muslim, itu dipertimbangkan waktu istirahat itu. Kayak saya dong, kerja itu istirahatnya jam 3 Ustadz. Istirahatnya jam 3? Masuknya jam 1. Maksudnya jam 1? Oh ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya. Ada waktunya itu. Iya. Saya kira apa itu Terus ya? terus itu. Ya nggak apa-apa gitu Mas Ruli. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Tapi boleh juga dong kasih kesimpulan Ustadz. Kesimpulan ya? Hari ini kita serius banget ya ngomongnya ya? Iya. Tapi ya kayak yes yeso gitu. sampai ngantuk itu ya. Iya. Itu Gimana loh, coba tuh? pakai mata terus. Pakai mata. Tapi kalau nggak pakai mata gimana Ustadz? Udah itu loh, kok membersihkan mata terus ya. Baik. Terharu. Ini saya mau closing loh ini. Oh iya. Kok diganggu terus. Baik pemirsa Bias TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dalam bekerja, kita mengalami yang namanya lelah, bekerja keras, letih, dan bersusah payah. Kemudian malam harinya kita merasa capek. Tentu kita ketahui bahwa itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk bekerja keras, bersusah-susah, berlelah-lelah. Tapi dengan catatan harus diiringi dengan kesabaran. Ketika kita bekerja dengan sabar, bekerja keras, lelah, letih, dan bersabar karena Allah akan menggantinya semuanya dengan rizki yang lebih barokah dan mengampuni segala dosa-dosa yang kita pernah berbuat. Jadi marilah kita bekerja secara ikhlas, bekerja keras perlu, letih tidak apa-apa. Tentu diingat harus diiringi dengan bersabar. Semoga itu bermanfaat Mas Rili. Baik, terima kasih banyak Ustadz Mas Bro Iwan. Dan semoga juga di rumah nih ya, para pemirsa juga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita ya. Iya, amin. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi besok. Tetap di segmen Apa Kata Ustadz. Berarti kita harus pamit Ustadz ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.